Di sini seperti ada, di tempat ini, di seputaran sini seperti ada orang yang menyelam, kemudian tiba-tiba dia keluar dari air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ru Muko Ago di dalam program Dimensi Lain. Kali ini kita akan ke pelabuhan alam atau pelabuhan Tua Terosik, di mana di tempat ini beberapa tahun lalu pernah ada kejadian mistis yang menimpa saya bersama beberapa orang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Utat Ginarum Komintan, sahabat-sahabatku semua. Kembali lagi di channel saya Ru Muko Ago. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kisah mistis lagi yang terjadi kepada saya, kepada kami bertiga, termasuk saya, ipar saya dengan adik sepupu saya. Ini kejadian ini sudah agak lama juga, sekitar tahun 2015 sih, sudah 5 tahun yang lalu. Namun akan saya ceritakan kisah mistisnya pada kesempatan kali ini. Jadi pada saat itu seingat saya bersama ipar saya, bersama adik sepupu saya datang di tempat ini. Jadi tempat ini adalah pelabuhan alam yang dikenal dengan Pelabuhan Alam Terosik. Kenapa disebut pelabuhan alam? Karena pada saat itu tempat ini menurut cerita masyarakat pada masa Permesta dulu, ini sempat oleh tentara angkatan laut dari pusat sana, mereka berlabuh di tempat ini. Jadi memang sejak kejadian itu tempat ini sudah disebut dengan Pelabuhan Alam Terosik. Sebenarnya ini tempatnya yang pertama, kemudian oleh kajian teknis dan lain-lain, pada saat ini dibuatlah sana Pelabuhan Terosik. Jadi sudah dipindahkan di sebelah sana untuk pelabuhannya. Tapi yang awalnya Pelabuhan Alam itu ada di tempat ini. Baik teman-teman, kisah mistis saya pada saat itu terjadi di tahun 2015. Kalau tidak salah pada saat itu tahun baru, masih tanggal 1 ya, tanggal 1 malam. Jadi pada sekitar pukul 12 malam, kami bertiga bersama ipar saya yang saya ceritakan tadi di awal, kemudian adik sepupu saya, itu kami datang di tempat ini ya. Jadi jam 12 pada saat itu, 12 malam, kemungkinan besar jam 12 malam ya. Ketika kita sudah sampai di tempat ini, kita sudah mempersiapkan joran ya, kemudian umpan dan segala macam untuk kita akan mancing di tempat ini. Tiba-tiba sebelum kita melemparkan pancing kita, kail kita, di sini kedengarannya ada suara. Di sini seperti ada, di tempat ini, di seputaran sini seperti ada orang yang menyelam, kemudian tiba-tiba dia keluar dari air. Ya, suara air kayak orang lagi mandi di sini. Kedengaran sekali. Kemudian dia teriak-teriak dari laut sini. Kita menyangka bahwa itu ada orang mungkin yang lagi mandi, kemudian dia mungkin mabuk atau seperti apa sehingga dia teriak-teriak di tempat ini. Ya, kami menyangka semula itu adalah manusia. Ya, layaknya kita. Tapi keanehan mulai terjadi ketika dia teriak di tempat ini dengan sangat kuat. Tiba-tiba dia lari, ya, dia lari ke arah gunung sana. Dia lari terus, kemudian dia teriak terus mulai dari dia dia naik ke gunung itu, dia teriak terus sampai di sana. Jadi suara teriakannya itu dari sini sampai di sana itu kedengaran sekali. Di bagian situ dia teriak.
Kemudian seperti ketika dia menabrak pohon itu, seperti pohon-pohon itu banyak roboh, ya, kedengaran pada saat itu, kedengaran sangat jelas sekali. Jadi di sini dia lari di situ, kedengaran sekali suara langkah kakinya lari. Kemudian dia menabrak pohon itu, kedengaran sekali suara pohon yang roboh. Kemudian dia sampai di sana, dia teriak juga. Kemudian setelah dia sudah sampai di sana, dia balik lagi, dia lari lagi di sini, kedengaran sekali suara langkah kakinya lari. Kemudian dia menabrak pohon juga, kedengaran sekali. Kemudian dia balik lagi di tempat ini. Yes, kejadiannya berulang-ulang seperti itu. Jadi dia dari sini kemudian lari di tempat itu, dia balik lagi di tempat ini. Itu sekitar setengah jam kejadian itu pada saat itu. Nah, si adik sepupu saya namanya Gian Fikri Mukoago. Sekarang dia sudah sebagai mahasiswa di Universitas Manado, Negeri Manado, Unima. Nah, dia pada saat itu dia sudah ketakutan dan dia sudah mulai mengeluarkan air mata. Dia sudah mulai nangis dan sambil nangis dia membaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian ipar saya juga, dia juga sudah mulai ketakutan, dan pada saat itu dia membawa parang dengan sarungnya. Jadi parang dan sarungnya itu ya dimain-mainkan seperti ini, sehingga suara dari besi parangnya itu kedengaran. Dan saya juga tidak tahu maksud dari dia membunyikan parangnya itu di sarungnya itu. Tapi tidak sampai 3 menit kemudian suara-suara langkah kaki yang lari-lari tadi itu, yang aneh tadi itu, sudah hilang. Dan setelah kejadian itu kita langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan keinginan kita untuk mancing, dan kita langsung balik ke rumah lagi. Oke, itu kisah mistis saya yang terjadi 5 tahun silam di tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mistis.